Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa hadir di pertemuan kita kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Epi sudah menyediakan tempat ini. Sebelum kita memulai untuk melanjutkan diskusi kita hari ini, kita berdoa dulu ya ibu-ibu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah ibu-ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas menyusun anggaran keluarga ya. Untuk membatasi pengeluaran kita perlu mengetahui mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan ya. Iya. Di belakang kita ini sudah ada contoh pendapatan dan pengeluaran sebuah keluarga. Misalnya ini keluarga Pak Rusli. Nah, keluarga Pak Rusli yang pertama, pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan keluarga Bapak Rusli. Misalnya pendapatan upah Ibu Lili 15.000 per hari. 15.000 3 hari kali 4 minggu. Jadi 15.000 dikali 3 dikali 4 dapatnya 180.000. Jadi upah Ibu Lili 180.000 per bulan. Setelah itu sedangkan upah suaminya Pak Rusli 30.000 per hari. 30.000 4 hari dikali 4 minggu. Jadi 30.000 dikali 4 dikali 4 dapatnya 480.000. Jadi total pendapatan keluarga Pak Rusli adalah 660.000 ya ibu-ibu. Iya. Nah, sedangkan untuk pengeluarannya, uang jajan Dewi 3.000 per hari. 6 hari kali 4 minggu, jadi 3.000 dikali 6 dikali 4 sama dengan 72.000. Sedangkan uang jajan Agus 2.000 per hari. 6 hari kali 4 6 hari dikali 4 minggu. Jadi 2.000 dikali 2 dikali 4 sama dengan 48.000. Sedangkan susu Ita 20.000 per bulan. 20.000 ya ibu-ibu. Iya. Tabungan Dewi 5.000 per bulan. Tas baru Agus 50.000. Masak 15.000 per hari. Jadi dalam 1 bulan itu 15.000 dikali 30 hari 450.000. Listrik 20.000 per bulan. Pulsa telepon 25.000. Perlengkapan mandi 25.000. Rokok 2.000 per hari kali 2.000 dikali 30 hari 60.000. Bayar utang 10.000 per minggu dikali 4 minggu dikali 4 minggu 10.000 dikali 4 40.000. Arisan kelompok tani 5.000 dikali 4 minggu sama dengan 20.000. Arisan PKK 10.000 per bulan jadi 10.000. Jadi total pengeluaran 840.000. Jadi ibarat pepatah besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran keluarga Pak Agus daripada pendapatan. Nah, sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi mana yang merupakan pengeluaran dan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan.
Kalau keinginan itu bisa ditunda kan ibu-ibu, kalau Iya. kebutuhan harus terpenuhi. Terpenuhi. Iya. Baiklah ibu-ibu, yang di atas itu hanyalah contoh ya ibu-ibu. Sekarang kita diskusi bagaimana biar pendapatan dan pengeluaran itu bisa seimbang. Nah, berikut saya tunjukkan pendapatan keluarga Ibu Pak Rusli dan Ibu Lili. Pendapatan Ibu Lili 240.000, Pak Rusli 900.000. Penerimaan bantuan PKH, karena keluarga Pak Rusli ini mendapatkan bantuan PKH 450.000. BPNT 110.000. BPNT itu bantuan pangan non tunai berupa sembako, biasanya sih beras begitu. Iya. Jadi total pendapatan per bulan keluarga ini 1.700.000. Sedangkan untuk pengeluaran uang jajan Dewi kita isi 2.000 aja ya. 2.000 Iya. 2.000 kali 24 jadi 48.000. Uang jajan Agus 2.000 aja ya. 2.000 Iya. dikali 24 48.000. Susu Ita ini karena susu Ita ini kan kebutuhan, jadi harus dibeli. Susu Ita itu untuk susu Ita 150.000. Tabungan Dewi 40.000, ini per bulan. Tas sekolah baru Agus, kalau tas sekolah itu kan bisa ditunda karena Iya. masih bisa pakai tas yang lama ya ibu-ibu, jadi kita tunda dulu untuk beli tasnya. Terus belanja harian 600.000. 600.000 ini dibagi 30 hari Bu, itu untuk beli sayur, lauk pauk begitu. 600.000 ini untuk 1 bulan. Telur 40.000, beras 100.000, perlengkapan mandi 25.000, gas 20.000, listrik untuk pulsa listrik 25.000, bayar utang 80.000, arisan kelompok tani 20.000, arisan PKK 10.000, pulsa telepon Pak Rusli 50.000, rokok Pak Rusli 1 hari 10.000. Kalau dikalikan 30 hari 300.000 per bulan. Nah, kalau seperti ini total pengeluarannya adalah 1.556.000. Nah, kalau seperti ini dari pendapatan yang tadi kan masih mencukupi. Alangkah baiknya kalau misalnya yang bisa dikurangi kan seperti untuk rokok Pak Rusli ya, Ibu. Yeah. Untuk rokok bisa dikurangi, atau bahkan syukur kalau bisa Pak Rusli berhenti total, jadi 300.000 uang rokoknya ditambah 144.000, jadi totalnya masih 444.000 lagi ya ibu-ibu sisanya. Iya. Nah, kalau seperti ini bisa terpenuhi semua kebutuhan dan malahan masih bisa menabung. Nah, 440.000 ini kan untuk ditabungkan ya ibu-ibu. Iya. Menabung itu perlu tidak ibu-ibu? Perlu. Oh, ya. Sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu untuk kuis nih ibu-ibu. Kuisnya seperti ini. Kalau kebutuhan angkat 1 tangan. Misalnya saya menyebutkan barang handphone gitu. Handphone itu apakah kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan 1 tangan, kalau keinginan 2 tangan. Bisa ya ibu-ibu? Iya. Oke, saya sebutkan ya. Bayar listrik itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Nah, benar. Kalau uang jajan keinginan atau kebutuhan? Keinginannya ibu-ibu. Kalau tas baru Keinginan. keinginan karena mak sudah ada tas. Kalau arisan apa ibu-ibu coba? Kebutuhan. Ya benar, karena
bisa digunakan sebagai uang cadangan dan merupakan kewajiban kepada orang lain. Kalau kita sudah dapat, kita jangan kabur karena kita juga harus membayar kembali kepada orang yang belum dapat. Beli makan, minuman, dan susu itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ya. Perlengkapan mandi, Kebutuhan. benar. Kalau tabungan, Kebutuhan. ya karena untuk berjaga-jaga ya. Iya. Kalau rokok itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Ya. Kalau pulsa telepon, Kebutuhan. kebutuhan ya karena diperlukan untuk memberi dan menerima kabar penting. Keinginan jika digunakan untuk bermain game, misalnya kan untuk hanya untuk nonton YouTube atau dan lain sebagainya. Iya. Kita harus menunda dulu keinginan, mengurangi atau membatalkannya agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Gitu ya Ibu. Seperti tas baru, pulsa telepon, uang jajan, dan rokok adalah keinginan. Tas baru dapat ditunda, rokok sebaiknya dihilangkan karena tidak baik untuk kesehatan. Uang jajan dan pulsa telepon dapat dikurangi jumlahnya. Setelah mengetahui pengeluaran yang merupakan kebutuhan, kita perlu menyusun anggaran bulanan keluarga untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Ya, seperti yang telah kita diskusikan tadi ya Ibu-ibu. Iya. Menyusun anggaran dan menentukan prioritas perlu didiskusikan bersama anggota keluarga agar mereka memahami kebutuhan keluarga yang diutamakan. Contohnya seperti ini Bu, misalnya kadang sewaktu-waktu sebuah keluarga itu memerlukan uang yang sama, memerlukan di saat yang sama. Misalnya kan anak kita si A misalnya memerlukan tas baru, si B memerlukan sepatu baru. Nah, kakaknya lagi misalnya mau beli baju atau apa, kita harus diskusi bersama-sama. Kita harus beli yang mana dulu nih. Nah, harus diskusi bersama biar anak tidak menganggap orang tua pilih kasih hanya membelikan yang si A. Jadi kita harus berdiskusi. Untuk saat ini kita belikan yang si A dulu, mungkin bulan depan si B dan bulan berikutnya si C gitu. Nah, dengan berdiskusi, anak dan orang tua sama-sama memahami keadaan keuangan keluarga. Iya. Kadangkala kita perlu mengatur anggaran karena pendapatan dan pengeluaran yang berubah-ubah. Misalnya kita sudah menganggarkan seperti ini, tapi kan harga barang bisa saja naik atau turun, jadi kita sesuaikan saja. Kalau harganya pas naik, kita mungkin mengurangi jumlah membelinya. Jika ada anggota keluarga yang mengalami penyakit saat mendapat bantuan PKH, dana PKH sampaikan pada kasus Ibu Lili, anggaran dapat berubah-ubah ketika Ibu Lili sedang sakit tidak dapat bekerja. Tadi kan contoh itu kalau Ibu Ruslinya dan Ibu Lili dan Pak Ruslinya sama-sama bekerja. Cuman pendapatan akan berubah kalau Ibu Lilinya jatuh sakit. Oke, saya rasa begitu ya Ibu-ibu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih ya karena sudah mendengarkan diskusi kita kali ini. Semoga bulan depan kita bisa bertemu kembali untuk membahas materi yang lain. Sebelum kita menutup pertemuan ini, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk berdoa dulu ya, ibu-ibu, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah ibu-ibu, saya rasa sampai di sini dulu. Sampai jumpa bulan depan. Selamat malam. Terima kasih.